Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, karena pada kesempatan ini alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengumpulkan, untuk bisa memperbanyak amal kebajikan, amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Salah satunya dengan kita mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, yaitu kaidah ilmu nahwu, termasuk ilmu sharaf. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang kita amalkan ini Allah Rabbul Alamin jadikan sebagai amal ibadah yang diterima, dan semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kefahaman atas apa yang kita pelajari ini. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah yang disusun oleh Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Ghufran. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Pada pertemuan sebelumnya, saudaraku dan saudariku seiman, kita telah masuk pada Al-Faslur Rabi'. Kita telah masuk pada pasal yang keempat, yaitu Al-Ismu bin Nadhari ila ta'yinihi. Isim atau kata benda dan yang semisalnya ditinjau dari kejelasannya. Dan seperti yang telah antum dan antunna ketahui bersama, bahwa isim ditinjau dari ta'yinnya ini, dari kejelasannya ini, terbagi menjadi dua. Ada isim nakirah dan ada isim ma'rifah. Dan bentuk-bentuk isim ma'rifah sebagiannya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat telah kita bahas. Salah satunya adalah isim yang berawalan dengan alif lam. Kata yang berawalan dengan apa? Alif lam. Baik alnya itu qamariyah, terbaca dengan jelas, terang, ataupun alnya itu apa? Syamsiyah, sama. Seperti kata al-baitu, seperti kata al-kitabu, seperti kata al-masjidu. Alnya adalah qamariyah. Contoh lain, isim yang berawalan dengan al dan alnya ini adalah syamsiyah, seperti kata ats-tsaubu. Ats-tsaubu. Seperti kata as-sama'u. As-sama'u. Seperti kata asy-syamsu. Asy-syamsu. Itu adalah salah satu bentuk dari bentuk isim ma'rifah. Isim yang menunjukkan arti khusus, isim yang menunjukkan arti sudah diketahui, sudah ditentukan, dan salah satu bentuknya adalah
berawalan dengan alif lam. Yang kedua yang sudah kita bahas bersama saudaraku dan saudariku adalah dhamir. Ya, dhamir dengan penjelasan pembagian apa? Dhamir masuk ke dalam apa? Ma'rifah. Mengapa dikatakan ma'rifah? Karena sudah jelas. Ya kan? Contoh misalnya anta. Tidak mungkin anta di sini maknanya kamu, ya, bisa laki-laki, bisa pula perempuan. Tapi anta jelas kamu, ya kan? Menunjukkan bilangan tunggal dan berjenis apa? Laki-laki. Begitu pula dengan apa? Huwa misalnya. Huwa tidak mungkin diartikan apa? Dia bisa jenis mudzakkar laki-laki, bisa pula jenis apa? Perempuan muannats. Bisa berbilang tunggal, bisa pula berbilang apa? Ganda ataupun jamak. La, huwa jelas artinya dia seorang laki-laki. Ya, sudah jelas ya bilangannya, sudah jelas apa? Jenis kelaminnya. Maka keseluruhan dhamir dengan pembagian-pembagiannya, baik dhamir yang zahir ataupun dhamir apa? Ya, mustatir, baik yang munfasil ataupun yang muttasil, ya kan? Semuanya itu masuk ke dalam bab besar bentuk isim ma'rifah yang kedua. Dan insya Allah saudaraku dan saudariku, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan salah satu bentuk isim ma'rifah yang ketiga. Ya, bentuk ismul ma'rifah yang ketiga, yaitu apa? Ismul na'am, isyarah. Ya, ismul isyarah, yaitu apa? Kata yang difungsikan sebagai apa? Alat untuk menunjuk. Jadi ismul isyarah, ya, seperti yang mungkin telah antum dan antunna hafalkan bersama, ada hadza, ya kan? Ada hadhihi, ada dzalika, ada tilka, ada haulai, ada ulaika. Itu adalah salah satu dari bentuk apa? Ismul isyarah. Yaitu apa? Kata yang digunakan untuk apa? Menunjuk sesuatu. Dan perlu diketahui, wahai saudaraku dan saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, isim ma'rifah ini ya, dengan bentuk-bentuknya, salah satunya adalah apa? Naam, hadza. Kemudian di sana ada apa? Hadzani. Naam, hadani. Kemudian di sana ada apa? Haulai. Naam, haulai. Kemudian di sana ada naam, hadhihi. Kemudian di sana ada naam, hatani. Dan di sana juga ada apa? Naam, ulai. Naam. Kemudian di sana kita dapati ada apa? Dzalika. Naam, dzalika. Kemudian di sana ada apa? Dzanika. Naam. Di sana juga ada apa? Ulaika. Naam, ulaika. Di sana ada tilka. Naam, tilka. Di sana juga ada tanika. Naam. Di sana ada ula. Naam, ulaika. Naam, ulaika. Inilah bentuk-bentuk apa? Isim isyarah yang masyhur. Ya, yang sering sekali apa? Kita dapati. Dan dari ya bentuk-bentuk isim isyarah ini, kata tunjuk ini, saudaraku dan saudariku, ya kan, yang harus kita ketahui, hadza, ya kan, ini untuk tunggal dan untuk apa? Ya, jenis mudzakkar dekat. Hadzani untuk dualis dekat dan berjenis mudzakkar. Haulai untuk jamak, ya kan?
kemudian berjenis laki-laki, bisa pula apa? Untuk perempuan dekat. Hadhihi, ini untuk tunggal berjenis perempuan dan dia dekat. Hatani, untuk ganda dualis, dia berjenis perempuan dan dekat. Haulai, untuk jamak, ya kan? Bisa laki-laki, bisa pula perempuan dan dekat. Sedangkan ya 6 berikutnya semuanya ini untuk jauh, lil ba'id. Sedangkan 6 yang pertama adalah lil qarib, untuk menunjuk sesuatu yang dekat dengan kita, ya kan? Sedangkan untuk yang 6 berikutnya, yang kedua adalah untuk lil ba'id, untuk yang jauh. 3 untuk mudzakkar, 3 untuk apa? Muannas. Ya, contohnya apa? Zalika, itu. Ya, tunggal dan apa? Ya, jauh. Berjenis laki-laki. Zanika, itu untuk dualis, berjenis apa? Laki-laki dan dia jauh. Sedangkan ulaika untuk jamak, berjenis laki-laki, bisa pula apa? Perempuan dan dia apa? Jauh. Sedangkan tilka, ya, itu untuk tunggal, berjenis perempuan, jauh. Tanika, itu, ya, itu menunjukkan dualis, ganda, berjenis perempuan, jauh. Sedangkan ulaika jamak, jauh, bisa untuk laki-laki, bisa pula untuk perempuan. Nah, inilah ya ismul isyarah. Dan keseluruhan dari ismul isyarah, ya kan, baik yang saya sebutkan di sini ataupun yang disebutkan pula oleh penyusun di halaman 17. Di sana ada huna, artinya di sini. Di sana ada thamma, artinya di sana. Di sana juga ada hunalika, hunaka, artinya juga apa? Di sana, masuk ke dalam apa? Bab apa? Ismul ma'rifah. Bentuk yang ketiga, yaitu apa? Kata tunjuk. Apa istilahnya? Ismul isyarah. Di sana penyusun ya menyebutkan tentang fungsi daripada kegunaan apa? Masing-masing isim isyarah. Bisa dilihat di halaman 17 ya, saudaraku, saudariku. Hadza ya untuk mufrad, mudzakkar, baik lil akil atau li ghairil akil. Baik untuk apa? Manusia ataupun selain manusia. Ya, contoh misalnya apa? Hadza ya talibun. Hadza qalamun. Talibun siswa. Berakal, menunjukkan arti manusia. Hadza qalamun, ya kan? Dia tidak menunjukkan arti manusia. Maka diperbolehkan menggunakan hadza dengan catatan apa? Berbilang tunggal. Hadza talibun. Wahada qalamun, ya, ini adalah seorang siswa dan ini adalah sebuah apa? Pena, ya. Jadi mudzakkar, mufrad bisa untuk manusia, bisa pula untuk selain manusia. Kemudian hadzani, ya, hadzani, ya, dia menunjukkan bilangan apa? Dualis, ya. Khusus untuk jenis laki-laki, bisa untuk apa? Manusia, bisa pula apa? Selain manusia. Contoh misalnya hadzani rajulani. Hadzani rajulani, ya, ini adalah dua apa? Laki-laki dewasa. Wa hadzani qalamani. Wa hadzani qalamani, ya, dan ini adalah dua buah apa? Pena. Jadi hadzani untuk bilangan ganda, jenisnya mudzakkar dan apa? Dekat. Sedangkan haula apa? Haula bisa ya untuk lebih dari 2, jamak. Lebih dari apa? 2. Bisa difungsikan untuk jenis mudzakkar laki-laki, bisa pula difungsikan untuk jenis apa? Muannas perempuan.
dan dia khusus untuk apa? Ya, yang menunjukkan arti manusia. Contoh misalnya haulai muslimuna, haulai tullabun, ya, mereka ini adalah kaum muslimin, mereka ini adalah para siswa, ya kan? Jadi atau haulai talibatun, mereka ini adalah para mahasiswi atau para siswi. Haulai ummahatun, mereka ini adalah para ibu, ya. Diperbolehkan menggunakan haula untuk mudzakkar ataupun untuk muannas. Tapi ingat, dia dikhususkan hanya untuk menunjukkan arti manusia. Selain manusia tidak diperbolehkan menggunakan apa? Haula. Berikutnya, hadhihi. Hadhihi untuk mufrad tunggal, jenisnya muannas, bisa untuk apa? Arti manusia, bisa pula selain manusia. Jadi hadhihi di sini difungsikan untuk apa? Ya, bisa untuk ya manusia, bisa untuk selain manusia, ya kan? Dan dia memiliki fungsi lain, bisa untuk apa? Selain manusia yang berbilang jamak. Ya, contoh misalnya qalamun, jamaknya apa? Aqlamun. Beberapa pena. Maka ketika kita hendak menunjuk ada 3 pena, ada 4 pena, maka kita katakan apa? Hadhihi apa? Aqlamun. Jadi hadhihi, ya teman-teman semuanya, tidak hanya untuk mufrad, ya kan? Tidak hanya untuk apa? Mufrad, ya kan? Tapi bisa pula untuk jamak, ya kan? Tapi ingat, tidak menunjukkan arti manusia. Jamak tapi tidak menunjukkan arti manusia. Misalnya didapati, misalnya di sini ada apa? Beberapa rumah, ada beberapa buku kitab, ya kan? Kita katakan apa? Hadhihi buyutun wa hadhihi kutubun. Nah, menggunakan apa? Hadhihi. Tidak boleh menggunakan haulai. Ini untuk hadhihi. Jadi mufrad, ya, muannas, bisa untuk yang berakal, bisa pula untuk yang tidak berakal. Contoh misalnya hadhihi mimsahatun. Hadhihi apa? Sabburatun. Ya kan? Hadhihi mimsahatun wa hadhihi sabburatun. Dia tidak berakal dan dia berbilang apa? Tunggal. Atau misalnya apa? Hadhihi talibatun. Ini adalah seorang siswi. Hadhihi Aisyatu. Ini perempuan yang bernama Aisyah. Tapi ingat, hadhihi bisa pula digunakan untuk jamak yang tidak berakal. Jamak yang tidak menunjukkan arti manusia. Yang berikutnya hatani. Hatani digunakan untuk dualis, ya, ganda. Jenisnya muannas perempuan, bisa untuk berakal, bisa pula untuk tidak berakal. Contoh misalnya hatani tolibatani. Ya, ini adalah 2 siswi. Wahatani sabburatani, dan ini adalah 2 papan tulis. Jadi hatani untuk dualis. Jenisnya muannas, bisa menunjukkan arti manusia, bisa pula selain manusia. Seperti apa tadi? Hatani tolibatani. Ini adalah 2 orang siswi. Wahatani sabburatani, dan ini adalah 2 buah papan tulis. Kemudian haula, ya sama tadi dibahas untuk jamak, ya kan? Khusus berakal, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk apa? Muannas. Sedangkan untuk dzalika, ya, dijelaskan oleh penyusun untuk apa? Ya, tunggal. Tapi tidak lagi dekat, jauh, ya. Jadi dzalika sampai ulaika tidak lagi menunjukkan arti ini atau mereka ini, tapi jauh, itu, mereka itu.
Jadi dzalika untuk tunggal berjenis mudzakkar, bisa untuk arti manusia, bisa selain manusia. Contoh misalnya dzalika waladun, itu adalah seorang anak laki-laki. Wa dzalika masjidun, dan itu adalah sebuah masjid. Waladun menunjukkan arti manusia, masjidun tidak menunjukkan arti manusia. Maka boleh menunjuknya dengan apa? Dzalika waladun wa dzalika masjidun. Nah, berikutnya dzanika. Dzanika digunakan untuk yang berbilang dualis, berjenis mudzakkar, jauh, bisa untuk manusia, bisa pula untuk selain manusia, lil aqil au li ghairil aqil. Contoh misalnya dzanika waladani, ya, itu adalah dua anak laki-laki. Wa dzanika baitani, dan itu adalah dua buah rumah. Ya juz, ya, diperbolehkan. Berikutnya ulaika, ya, ulaika ini untuk apa? Jamak, lebih dari dua, ya kan? Jadi ulaika lebih dari dua jamak, 3 sampai tak terhingga. Bisa untuk jenis mudzakkar, bisa pula untuk jenis muannas. Tapi ingat, ulaika khusus untuk arti manusia. Ulaika khusus untuk arti apa? Manusia. Jadi kita nggak boleh misalnya ulaika apa? Buyutun, nggak boleh. Ya kan? Harus manusia. Ulaikal muslimun, ulaikal muslimat, ulaikal aulad, ulaikal banat. Harus menunjukkan arti manusia. Lil aqil, jauh, jamak. Bisa mudzakkar, bisa muannas. Sedangkan tilka, ya, saudaraku dan saudariku, untuk jauh, berbilang tunggal, berjenis muannas, bisa lil aqil, arti manusia, bisa li ghairil aqil, arti selain manusia. Contoh misalnya tilka imra'atun. Tilka imra'atun, itu adalah seorang wanita. Wa tilka sayyaratun, dan itu adalah sebuah mobil. Ya juz, ya boleh. Yang penting dia berbilang tunggal dan dia berjenis apa? Muannas. Kemudian tanika, tanika untuk jauh, berbilang ganda, dualis, bisa untuk apa? Ya, arti manusia, bisa pula untuk selain manusia. Ya kan? Bisa untuk manusia, bisa untuk apa? Selain manusia. Dan dia khusus jenisnya muannas. Contoh misalnya apa? Tanika bintani. Tanika bintani, itu dua anak perempuan. Watanika baitani, watanika sayyaratani, dan itu adalah dua buah mobil. Ya kan? Ini penjelasan dari fungsi menggunakan ismul isyarah. Dan ini harus, ya, antum dan antunna hafalkan, pahami, ketahui. Dan alhamdulillah penyusun, ya, telah menjelaskan, ya, hal ini dengan jelas, dengan gamblang. Di sana diterangkan, ya, bahwa untuk hadzani dan hatani, termasuk dzanika dan tanika, dia adalah isim yang mu'rab. Mu'rab artinya bisa berubah-ubah. Beda dengan hadza, hadhihi, dzalika, tilka, haula'i dan ulaika, dia bentuknya mabni. Mabni itu artinya tetap, ya kan? Lawannya adalah mu'rab. Ya, dari bentuk-bentuk isim isyarah yang mabni mana saja? Hadza, ini mabni. Hadhihi, ini mabni. Dzalika, ini mabni. Mabni artinya apa? Tetap, tidak bisa berubah. Tilka, ini mabni. Haula'i, ini mabni.
ulaika ini mabni. Sedangkan yang mu'rab artinya bisa berubah ke bentuk yang lain, yaitu hadani, hatani, zanika, dan tanika. Dia bisa mengalami perubahan ke bentuk yang lainnya dengan apa? Kedudukan nanti di dalam kalimat. Jadi ini perlu ya antum dan antunna ketahui bersama. Nah, kemudian di sana diterangkan isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Ya, tadi sudah saya terangkan. Jadi misalnya kita dapati beberapa pena. Iya kan? Kita dapati beberapa kitab. Jangan kita katakan haula'i aqlamun, haula'i kutubun, salah. Katakan hadhihi aqlamun. Ini adalah beberapa pena. Wa hadhihi kutubun, dan ini adalah beberapa buku, kitab. Jelas ya? Kemudian isyarah ya, kata tunjuk jauh untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan apa? Tilka. Ya. Jadi tilka di sini sama fungsinya dengan hadhihi. Bisa untuk jauh, ya kan? Tapi dia apa? Ya, jamak tidak berakal. Contoh misalnya, ya kan? Kita dapati beberapa rumah. Maka kita nggak boleh mengatakan ulaika buyutun. Nah, tapi apa? Tilka buyutun. Ya, menggunakan tilka karena buyut jamak dari baitun. Dia tidak berakal ya. Jadi hadhihi dan tilka memiliki fungsi yang berbeda dengan bentuk-bentuk apa yang lainnya. Hadza selain untuk tunggal, ya kan? Dekat, ya kan? Muannas, dia bisa pula untuk apa? Ya, banyak ya yang tidak apa menunjukkan arti manusia. Tilka tidak semata-mata tunggal, jauh, perempuan, tapi bisa pula jamak yang tidak menunjukkan arti manusia jauh. Ya. Kemudian di sini disebutkan isim isyarah lain untuk ya umum bilangan dan jenisnya huna, sama, hunalika, dan hunaka. Di sini, di situ. Ya, ini penting untuk kita pahami bersama. Kemudian ya dari bentuk pasal yang keempat ya yaitu apa? Macam-macam apa? Ismul ma'rifah, isim yang menunjukkan arti apa? Khusus. Sudah ditentukan, sudah diketahui. Bentuk yang keempat, ini saya hapus ya. Jadi ismul isyarah ini bentuk yang keempat ya dari bentuk-bentuk ismul ma'rifah. Isim yang menunjukkan apa? Ya, arti khusus sudah apa? Diketahui. Yang keempat adalah na'am ya, ismul mausuli. Na'am, mausuli. Ismul mausuli. Apa itu ismul mausul? Kalau tadi ismul isyarah adalah isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, baik dekat ataupun jauh, baik berjenis mudzakkar atau muannas, baik berbilang tunggal, dualis atau jamak. Sedangkan ismul mausul adalah isim yang difungsikan sebagai kata sambung. Ya, ismul mausul adalah isim yang difungsikan sebagai apa? Kata sambung. Ya, dijelaskan oleh penyusun ya. Al-ismul mausul adalah kata sambung. Sedangkan bentuk-bentuknya, nah di sana diterangkan, disebutkan di bagian akhir halaman 17. Alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allai, ya, allawai, ya kan? Ini adalah bentuk dari bentuk-bentuk isim mausul. Jadi tolong diperhatikan. Alladzi ya, alladzi. Kemudian alladzani. Ya, kemudian alladzina. Naam, kemudian allati. Naam, allati. Ini bentuk apa? Jenis yang berikutnya. Allati. Kemudian allatani.
Allatani. Kemudian di sana ada allai, ya. Allai atau allawai. Allai. Nah, ya. Ya, atau allawai. Nah, ini adalah macam, ya, salah satu macam dari macam-macam apa? Ismul mausul. Yaitu isim, ya kan? Bukan fi'il, bukan pula huruf yang difungsikan sebagai apa? Kata sambung. Perhatikan saudaraku, saudariku. Di sini kita dapati ada 6 kata. 3 kata yang pertama difungsikan untuk jenis apa? Mudzakkar. Ya, mudzakkar. Jenis laki-laki. 3 kata yang kedua difungsikan untuk jenis apa? Muannats. Ya, muannas, yaitu apa? Wanita atau perempuan. Ya, alladzi tunggal. Ya, alladzani dualis. Alladzina jama'. Allati tunggal muannas. Allatani dualis, ya, muannas perempuan. Allai atau allawai, ya kan, untuk apa? Jama' yang berjenis apa? Muannas. Ya, di situ dijelaskan, ya, fungsi daripada bentuk isim mausul. Ya, tunggal, dualis, lebih dari 2, mudzakkar. Tunggal, ya, dualis, lebih dari 2, muannas, ya. Kemudian di sana penyusun memberikan keterangan, ada catatan, ya, yang harus kita ketahui bersama. Ada beberapa bentuk isim mausul, kata sambung, ya. Yang lainnya apa itu? Ya, man untuk menyambungkan isim yang berakal. Ya, nanti akan diberikan contoh-contohnya. Jadi man di sini juga bentuk isim mausul. Makanya tadi saya sebutkan, yang saya tuliskan ini adalah bagian dari kata sambung. Bagian lain adalah man. Perhatikan fungsinya, untuk menyambungkan isim yang berakal. Ma untuk menyambungkan isim yang tidak berakal. Sedangkan ayu untuk menyambungkan semua apa? Bentuk isim. Ya, sedangkan apa? Alladzina, allati, allai, allawai hanya untuk menyambung isim jamak yang berakal. Sedangkan untuk isim yang tidak berakal bisa memakai allati, ya, allati, atau menggunakan apa? Ma. Ya, ini catatan penting yang harus apa? Difahami sekaligus apa? Dimengerti. Nah, diberikan contoh oleh penyusun. Perhatikan saudaraku, saudariku, di halaman 18 dari buku kita masing-masing. Tolong diperhatikan. Nah, hadza talibul ladzi fil fasli. At-talibu mufrad. At-talibu mudzakkar. Maka tidak boleh menggunakan allati, tapi apa? Hadza talibul ladzi, alladzi fil fasli. Ya, yang ada di dalam kelas. Ya, murid ini yang ada di dalam kelas. Kemudian di sana apa? Bentuk lain misalnya jaa man ta'allama. Ya kan? Man tadi dijelaskan salah satu bentuk apa? Isim mausul untuk menyambungkan isim yang berakal. Ya, jaa man ta'allama. Telah datang yang apa? Ya, sedang atau akan belajar. Siapa itu? Seorang siswa. Siapa itu? Seorang siswi. Jaa man ta'allama. Telah datang seseorang yang apa? Sedang atau akan belajar. Hadza ma ahdatha, ya. Hadza ma ahdatu. Ya, ini, ya, apa yang telah saya apa? Sampaikan, ucapkan. Ya, tadi disebutkan bahwa ma untuk menyambung isim yang tidak apa? Berakal. Sesuatu yang diucapkan sudah barang tentu tidak apa? Berakal. Ya. Kemudian yang datang dan yang belajar sudah barang tentu yang berakal, ya. Bisa dilihat dengan baik dan benar contoh-contoh yang disebutkan. Ada contoh lain misalnya hadzani talibani alladzan fil fasli. At-talibani, ya kan? Dualis.
maka tidak boleh menggunakan alladzi, tapi harus alladzani. Ya. Hadzanit talibanil ladzan fil fasli. Ini adalah apa? Ya, atau dua siswa ini yang berada di dalam kelas. Haula'it tullab. Nah, tadi haula, ya. Haula tadi sudah kita bahas di dalam ismul isyarah. Haula'it tullabul ladzina. At-tullab jama'. Ya, jama' at-tullab artinya beberapa siswa. Maka tidak boleh menggunakan alladzi atau alladzan, apalagi allati, tapi harus alladzina. Haula'it tullabul ladzina fil fasli. Ya, jadi menyambungkan apa? Kata at-tullab. Begitu pula seterusnya. Ini bentuk yang keempat dari macam-macam apa? Ismul ma'rifah. Isim yang menunjukkan arti apa? Khusus. Jelas sudah diketahui. Jadi alladzi tidak mungkin ya menunjukkan bilangan dualis, apalagi jamak. Enggak mungkin pula digunakan untuk jenis muannas. Sudah jelas dia fungsi kegunaan dari masing-masing apa? Isim mausul ini. Begitu pula allatani, tidak mungkin digunakan untuk apa? Jenis mudzakkar, bilangannya tunggal, ya kan? Tapi digunakan untuk apa? Muannas, berbilang apa? Dualis. Jadi sudah jelas. Makanya dia masuk ke dalam apa? Bentuk-bentuk apa? Ismul ma'rifah, isim yang menunjukkan arti khusus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari ini. Dan perlu diingat saudaraku dan saudariku bahwa ya bentuk-bentuk isim mausul secara umum dia mabni. Mabni artinya tetap. Dikecualikan, perhatikan baik-baik, dikecualikan alladzani dan allatani. Dia mu'rab. Mu'rab artinya apa? Bisa berubah ke bentuk yang lain. Jadi alladzi, alladzina, allati, allai, allau, allawai, allati, ya kan? Kemudian man, kemudian pula apa? Ma, kemudian pula apa? Ayu, ya kan? Dia mabni. Dia apa? Tetap, tidak bisa apa? Berubah dengan sebab amil-amil apa? Tertentu. Sedangkan yang bisa berubah mu'rab adalah dualis ini, yang menunjukkan apa? Fungsi dualis. Alladzani dan allatani. Ini pengetahuan yang ya harus juga antum dan antunna apa? Pahami. Sebagaimana di dalam isim isyarah, tidak semuanya mabni, tidak semuanya tetap. Ada pula yang mu'rab, ada pula yang bisa mengalami perubahan ke bentuk kata lain. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan, pahala, ya, kefahaman atas apa yang kita usahakan ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.